dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Seluruh pemohon dan termohon sudah berada di dalam ruangan dan kepada para pihak disilakan untuk menyampaikan kesimpulannya yang diawali oleh pemohon, dan setelah dibacakan kesimpulannya nanti silakan diserahkan kepada majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Majelis Sidang Adjudikasi jajarannya, kemudian yang saya hormati pihak termohon, dan yang saya banggakan dan hormati pihak pemohon. Kemudian yang saya hormati para hadirin yang hadir di dalam ruang sidang adjudikasi. Jadi lewat kesempatan ini kiranya mohon diberikan kesempatan untuk kami membacakan kesimpulan dalam permohonan sidang adjudikasi yang sudah kita lalui secara bersama-sama. Izin perihal kesimpulan pemohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Bawaslu Kabupaten Dompu Ceki Majelis Hakim Adjudikasi di tempat dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh kuasa hukum pemohon. Kawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagai termohon dalam perkara adjudikasi, bahwa Majelis Adjudikasi yang kami hormati, berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa adjudikasi yang kami ajukan, jawaban dari termohon dari alat bukti surat keterangan saksi-saksi dan ahli, serta dari seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka kami membagi kesimpulan ini berdasarkan satu tentang permohonan penyelesaian sengketa pemohon, kemudian yang kedua tentang jawaban termohon, yang ketiga tentang pembuktian, empat tentang fakta persidangan, lalu kemudian dalam poin 5 itu kesimpulan tentang permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan yang disampaikan dalam proses persidangan, yaitu yang berkaitan dengan berita acara 290-PL.01.4-BA/5205-2/2023, itu perihal tentang penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada tanggal 11 September 2023. Tentang pokok permohonan sebagaimana hal yang disebutkan di atas, yaitu berkaitan dengan berita acara dimaksud yang berakibat pada bakal calon yang diajukan oleh Nasdem atas nama Insinyur Mutakun dikatakan TFS sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029. Tentang jawaban termohon, baik dalam eksepsi dan pokok perkara. Perihal eksepsi, termohon mendalilkan bahwa pemohon yang diajukan oleh permohonan ini adalah permohonan yang tidak jelas karena termohon beranggapan bahwa objek sengketa dalam permohonan pemohon adalah berita acara 298 sebagaimana tertuang dalam jawaban termohon. Bahwa berita acara untuk Partai Demokrat, bahwa berita acara 298 menurut dalil termohon adalah berita acara yang ditujukan untuk Partai Demokrat. Yang kedua, bahwa kemudian termohon juga dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa dalam permohonan adalah nebis in idem karena produk BA 290 PL dan seterusnya adalah akibat dari saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana surat Bawaslu nomor 71 dan seterusnya perihal surat perbaikan. 1.3, bahwa kemudian termohon juga dalam jawabannya mendalilkan bahwa permohon dalam hal ini Insinyur Mutakun adalah tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjalankan permohonan penyelesaian sengketa keputusan berita acara BA KPU Kabupaten Dompu. 1.4, bahwa selain hal tersebut di atas, termohon juga mendalilkan dalam jawabannya bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat 1 2 Perbawaslu 9 2023 tentang tata cara penyelesaian sengketa. Dalam pokok permohonan, bahwa pada intinya termohon dalam jawabannya mendalilkan 2.1 termohon menolak secara tegas dalil permohonan pemohon seluruhnya kecuali tentang hal-hal yang diakui secara tegas oleh termohon. Bahwa pada intinya pada masa pendaftaran daftar calon anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 Mei 2023, Partai Nasdem mengajukan dokumen bacalek kepada KPU Kabupaten Dompu yang disampaikan oleh Sekretaris Partai Nasdem, termasuk salah satunya adalah Insinyur Mutakun. Bahwa kemudian dokumen-dokumen persyaratan administrasi bacalek diajukan dalam bentuk digital melalui akun Silon oleh pengurus penghubung operator atau operator Silon dan melakukan submit dan atau pengiriman pada tanggal 11 Mei 2023 di pukul 09.01 WITA.
2.4 bahwa kemudian termohon mendalilkan bahwa dalam dokumen administrasi yang telah disampaikan oleh bacalek tersebut melalui silon, termohon kemudian melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. Dalam hal ini dokumen administrasi Insinyur Mutakun melalui silon dan menemukan bahwa terhadap dokumen model BB surat pernyataan atas nama Insinyur Mutakun yang ditandatangani di atas materi cukup oleh Insinyur Mutakun mencentang kolom tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan 5 tahun penjara dan seterusnya. Lalu kemudian berdasarkan hal itu oleh KPU menetapkan Insinyur Mutakun sebagai MS. 2.5 bahwa kemudian pada masa tanggapan masyarakat sejak hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023, termohon kemudian mendapatkan tanggapan masyarakat untuk 2 partai saja, yakni Partai Perindo dan Partai PDIP, sedangkan untuk Partai Nasdem pemohon tidak mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, sehingga kemudian atas hal tersebut termohon tidak mengirimkan klarifikasi kepada Partai Nasdem. Bahwa kemudian dalam dalil jawaban termohon untuk Insinyur Mutakun, termohon mendapatkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Dompu berdasarkan surat nomor 7.1 dan seterusnya perihal syarat perbaikan yang dikirimkan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang pada poinnya menyatakan bahwa dalam DCS masih terdapat bacalek yang merupakan mantan narapidana. Sehingga kemudian oleh karena adanya surat dari Bawaslu tersebut, termohon kemudian melakukan klarifikasi terhadap instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri dan mengirimkan surat permohonan permintaan salinan putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 8 September dan kemudian mengirimkan surat kepada Kepala Lapas kelas 2B pada tanggal 11 September. Dan langkah tersebut dilakukan oleh termohon sesuai dengan surat KPU nomor RI nomor 856 dan seterusnya. Bahwa kemudian pada poinnya oleh karena termohon telah mendapatkan cukup bukti dari hasil klarifikasi tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 11 September 2023, termohon kemudian menetapkan Insinyur Mutakun sebagai TMS karena tidak melampirkan dokumen, dan kemudian oleh termohon pada tanggal 11 September tersebut kemudian menyerahkan berita acara tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan pada daftar calon sementara DCS melalui silon, serta fisiknya disampaikan pada tanggal 12 September. Tentang pembuktian, bahwa dalam permohonan tersebut, para pihak telah mengajukan bukti-bukti baik surat dan juga saksi, antara lain bukti pemohon. Bukti surat pemohon, sebagaimana disebutkan dalam pengantar, itu dari bukti T1 sampai dengan T15. Sedangkan untuk bukti saksi, untuk saksi pertama atas nama Ahmadin menerangkan yang pada poinnya adalah saksi adalah wakil sekretaris Partai Nasdem. Bahwa saksi menerangkan tidak tahu soal silon dan soal syarat-syarat administrasi bacalek. Kemudian saksi dihadirkan untuk menjelaskan soal surat-surat yang dikirimkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dan juga Bawaslu yang masuk di DPD Partai Nasdem. Bahwa kemudian saksi juga menerangkan sering berada di Sekretariat Nasdem dan sering menerima surat-surat baik dari KPU dan Bawaslu. Bahwa kemudian saksi menerangkan bahwa setelah pasca bacalek dari Partai Nasdem di TMS kan, berdasarkan tanggapan masyarakat, saksi tidak pernah menerima surat klarifikasi dari KPU. Bahwa kemudian saksi hanya pernah menerima surat pasca TMS itu pada tanggal 11 September 2023 dengan agenda pertama penyerahan BA status DCS pasca masukan dan tanggapan masyarakat, dan yang kedua perihal pemberitahuan pengajuan calon pengganti sementara yang TMS yang diserahkan pada tanggal 12 September, dan kemudian oleh saksi meneruskan surat tersebut pada Sekjen Partai Nasdem. Bahwa kemudian selain dari surat tersebut, dari sejak tanggal 25 Agustus sampai dengan 10 September 2023, saksi tidak pernah menerima surat apapun, baik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dan Bawaslu Kabupaten Dompu, baik yang berkaitan dengan surat permintaan klarifikasi dari KPU, surat saran perbaikan dari KPU, dan surat permintaan klarifikasi dari Bawaslu, dan dikirimkan ke Sekretariat Partai Nasdem. Bahwa kemudian saksi juga menerangkan bahwa di Sekretariat Nasdem tidak memiliki arsip dokumen. Bahwa saksi juga menerangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tidak pernah melakukan sosialisasi, dan juga menerangkan bahwa Partai Nasdem juga tidak pernah melakukan sosialisasi soal syarat-syarat administrasi bacalek kepada bakal calon anggota DPRD termasuk dalam hal ini Insinyur Mutakun. Bahwa saksi juga menerangkan tidak tahu soal syarat-syarat bakal calon dari Nasdem dikumpulkan atau diserahkan kepada siapapun. Bahwa saksi juga menerangkan tidak pernah tahu ada klarifikasi internal dari partai politik soal saran dan bakal calon anggota DPR Kabupaten Dompu termasuk pada Insinyur Mutakun. Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu soal Insinyur Mutakun pernah dan atau tidak pernah dipidana. Kemudian saksi yang kedua atas nama Muhammad Islamia menerangkan saksi adalah operator silon dari Partai Nasdem yang diberikan mandat oleh Partai Nasdem. Saksi bertugas untuk mengupload segala dokumen-dokumen bacalek dari Partai Nasdem termasuk bacalek atas nama Insinyur Mutakun. Bahwa saksi menerangkan waktu upload dokumen administrasi bacalek pertama, bacalek dari Partai Nasdem pernah di TMS kan termasuk bacalek atas nama Insinyur Mutakun karena terdapat dokumen yang kurang yaitu ijazah Insinyur Mutakun yang belum dilegalisir.
Bahwa kemudian setelah dokumen tersebut diperbaiki oleh saksi, saksi lalu mengajukan kembali syarat-syarat tersebut ke Silon dan kemudian terhadap calon anggota atas nama Insinyur Mutakun tersebut setelahnya dinyatakan MS. Bahwa kemudian saksi sudah pernah mengikuti sosialisasi Silon dan diadakan oleh KPU Kabupaten Dompu dan saksi menjelaskan hanya mendapatkan penjelasan-penjelasan umum saja dari KPU. Bahwa kemudian saksi juga menerangkan setelah pelatihan tersebut dapatkan saksi tidak pernah melakukan sosialisasi kepada bacalek Partai Nasdem dan seterusnya. Bukti pemohon, bukti termohon. Bukti surat termohon adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pengantar alat bukti itu diberi tanda T1 sampai dengan T27. Kemudian bukti saksi bahwa dalam persidangan adjudikasi termohon menghadirkan saksi atas nama Iksan Masora, kemudian saksi atas nama Prof. Sutarto dan seterusnya. Dalam fakta persidangan, bukti surat pemohon bahwa pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi berita acara 290-PL.01.BA-5205-2-2023 tentang penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPD Kabupaten Dompu yang diberi tanda P1. Bahwa bukti surat tersebut pemohon ajukan untuk membuktikan bahwa termohon telah mengeluarkan keputusan berita acara yang pada poinnya meng-TMS-kan termohon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 11 September 2023 dan berita acara tersebut kemudian sangat merugikan pemohon. Bahwa kemudian bukti surat tersebut juga untuk membuktikan bahwa objek sengketa dalam permohonan tersebut adalah BA nomor 290 dan seterusnya. Hal ini juga bersesuaian dengan dalil-dalil termohon dalam permohonannya selain pada nomor BA dalam perihal permohonan pemohon yang kemudian hanya salah ketik. Bahwa kemudian BA tersebut juga membuktikan bahwa termohon telah keliru dan salah mengeluarkan BA pada tanggal 11 September 2023 padahal pada tanggal tersebut telah melewati masa tanggapan masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan KPU nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon anggota DPD Kabupaten Dompu, daerah, kabupaten atau kota, junto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1026 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 996 tahun 2023. Fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu nomor 261 PL 01BA-5205-2-2003 tentang hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPR Kabupaten Dompu pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara yang diberi tanda P2. Bahwa bukti P2 diajukan oleh pemohon untuk menunjukkan bahwa sebelumnya bakal calon anggota DPR Kabupaten Dompu yang diusulkan oleh pemohon adalah bakal calon yang telah dinyatakan MS oleh termohon. 3. Print out PKPU nomor 10 tahun 2023. Bahwa bukti P3 yang diajukan oleh pemohon adalah untuk menunjukkan kepada majelis adjudikasi bahwa termohon telah banyak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam fakta persidangan, terutama adalah P3. Kemudian di nomor 4 P4 alasannya yang sama. Kemudian di P5 alasannya juga sama. Kemudian 6. Fotokopi surat pernyataan partai politik yang diberi tanda P6. Bahwa bukti P6 yang diajukan oleh pemohon pada sidang adjudikasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa memang internal Partai Nasdem tidak pernah melakukan sosialisasi dan mendapatkan sosialisasi yang begitu mendalam dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu. 7. Undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Dompu yang diberi tanda P9. Bahwa bukti P9 yang diajukan oleh pemohon pada sidang adjudikasi ini adalah untuk membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu hanya melakukan klarifikasi kepada Bacalek atas nama Insinyur Mutakun pada tanggal 8 September 2023 dan tidak pernah melakukan klarifikasi kepada partai politik. Bahwa kemudian bukti P9 juga untuk menjelaskan bahwa hanya Bawaslu yang melakukan klarifikasi kepada Insinyur Mutakun, sedangkan KPU tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pemohon. Kesimpulan, bahwa setelah mengikuti dan mencermati segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan jawaban termohon, bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli, maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, perihal permohonan pemohon tidak jelas, objek permohonan pemohon nebis in idem, kemudian permohonan tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan pemohon diajukan telah lampau waktu. 1.1. Bahwa dalil termohon yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas adalah dalil yang keliru. Sebab dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon telah cukup jelas di mana dalam permohonannya dengan tegas pemohon utarakan bahwa pemohon mengajukan permohonan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah mengeluarkan BA nomor 290 perihal penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara DCS anggota DPD Kabupaten Dompu. Bahwa kemudian BA nomor 290 telah berulang kali pemohon sampaikan
baik dalam objek sengketa permohonan pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam halaman kedua surat permohonan pemohon, juga sudah beberapa kali pemohon uraikan dalam subbab bagian pokok permohonan pemohon dan juga telah sangat jelas pemohon uraikan dalam posita dan juga petitum permohonan pemohon. Bahwa berkaitan dengan perihal yang menuliskan soal BA 298 garing PL titik 01 titik 4 strip BA garing 5205 garing 2 garing 2023 adalah merupakan murni kesalahan pengetikan angka 8 dan juga 0 sehingga hal tersebut tidaklah patut untuk dikatakan telah membuat permohonan pemohon tidak jelas. Permohonan pemohon nebis in idem. Baik eksepsi termohon perihal permohonan pemohon nebis in idem karena BA nomor 290 yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan tersebut adalah BA yang dikeluarkan berdasarkan atas saran dari Bawaslu Kabupaten Dompu. Bahwa dalil termohon tersebut jelaslah sangat keliru dan terlihat bahwa pemohon sama sekali tidak memahami asas nebis in idem sehingga menurut pemohon tidaklah patut untuk pemohon komentari dan patutlah untuk dikesampingkan. 1.3. Pemohon dalam hal ini Partai Nasdem yang diwakili oleh Insinyur Mutakun adalah tidak memiliki kedudukan hukum. Baik eksepsi termohon soal kedudukan hukum tersebut patutlah untuk dikesampingkan, sebab Insinyur Mutakun dalam hal ini bertindak sebagai pemohon mewakili Ketua Partai Nasdem Kabupaten Dompu telah mendapatkan surat mandat sebagaimana dalam bukti P11. Sehingga menurut pemohon, eksepsi termohon soal ini patutlah untuk ditolak. Eksepsi termohon soal jangka waktu pengajuan permohonan pemohon yang telah lewat waktu. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan telah dinyatakan lengkap dari kurang lebih jam 15.00 WITA oleh Bawaslu Kabupaten Dompu. Bahwa kemudian termohon mendalilkan hal tersebut berdasarkan bukti daftar hadir dari Bawaslu yang kemudian menurut pemohon alat bukti yang digunakan tersebut juga tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti. Sebab surat-surat dan buku dari Bawaslu tersebut sepengetahuan pemohon belumlah mendapatkan izin dari Bawaslu. Dan Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu seharusnya bersifat netral dan tidak sembarang memberikan alat bukti, apalagi alat bukti yang diberikan tersebut digunakan lagi dalam proses pembuktian dalam sidang adjudikasi yang digelar oleh Bawaslu sendiri. Bahwa kemudian berdasarkan hal tersebut, pemohon juga minta kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Dompu untuk mencari tahu dari mana alat bukti tersebut diperoleh oleh termohon. Dalam pokok perkara, Mohon izin untuk pemohon sebelum Siap. dilanjutkan, kita ingatkan kepada pemohon untuk tidak tergadget ketika sidang sedang berproses. Iya, terima kasih untuk perhatiannya. Lanjut. dalam pokok perkara, izin teman yang menerus. Izin melanjutkan. Dalam pokok perkara 2.1 bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu, sengketanya adalah nomor 290 dan seterusnya tentang penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada tanggal 11 September 2002. Kedua, bahwa BA yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dompu tersebut berdasarkan bukti P1 dan seterusnya yang diajukan oleh termohon sendiri adalah BA yang dikeluarkan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. Ya, bahwa BA tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah BA yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 dan kemudian diberikan kepada pemohon melalui sekretaris partai yang bernama Sahlan pada tanggal 12 September 2023. Sehingga menurut pemohon, termohon dalam menerbitkan BA tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang menentukan bahwa poin A, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69. Poin B, masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Poin C, masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 10 hari terhitung sejak DCS diumumkan. Poin D, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat dan pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023
bahwa kemudian selain melanggar ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2023, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu juga telah melanggar ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Bagaimana dalam lampiran 1 keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, di mana KPU Kabupaten Dompu telah mengabaikan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan DCS dalam peraturan bahwa dalam tahapan-tahapan tersebut menentukan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dimulai pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023, dan rekapitulasi masukan dan tanggapan dimulai pada tanggal 29 Agustus 2023, kemudian permintaan klarifikasinya kepada partai politik dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Penyampaian hasil klarifikasi pada tanggal 1 September 2023 sampai dengan 7 September 2023, baru kemudian pencermatan dan penetapan pada tanggal 8 September 2023 sampai dengan 11 September 2023. Namun justru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu justru menerima masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 8 September 2023, dan tanggapan tersebut juga tidak dimasukkan kepada Komisi Pemilihan Umum, melainkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana yang disebutkan dalam jawaban termohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Dompu kemudian mengeluarkan BA penetapan TMS terhadap bakal calon anggota DPRD yang bernama Insinyur Mutakun. Tingkat bahwa kemudian termohon juga telah salah dan keliru menyatakan bahwa saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu sebagai masukan dan tanggapan masyarakat. Oleh karena dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 Junto, keputusan KPU nomor 996 tahun 2023, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa saran perbaikan dari Bawaslu adalah masukan dan tanggapan masyarakat. Sehingga kemudian menurut pemohon, tindakan termohon adalah merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa kemudian jika saran perbaikan dari Bawaslu dianggap sebagai masukan dan tanggapan masyarakat, seharusnya termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu juga tetap tunduk dan memperhatikan batas-batas waktu untuk mengajukan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, dan termohon tidak boleh bertindak melebihi dan atau di luar daripada tahapan dimaksud. Poin 2.5, bahwa selain dari hal tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan termohon juga telah melanggar ketentuan dalam pasal 72 PKPU nomor 10 tahun 2023, di mana dalam pasal tersebut mengharuskan Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat. Namun justru setelah menerima masukan dan tanggapan masyarakat, sekalipun dikatakan sebagai saran perbaikan Bawaslu oleh KPU Kabupaten Dompu, justru sama sekali tidak mengirimkan surat klarifikasi kepada partai politik, dalam hal ini kepada Partai Nasdem, dan hanya menyerahkan berita acara Silon pada tanggal 11 September 2023 yang tidak ada buktinya, kemudian sudah dibantah oleh operator Silon Nasdem dan kemudian menyerahkan fisiknya pada tanggal 12 September 2023. Bahwa kemudian menurut pemohon berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa tindakan termohon dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dan tindakan penyalahgunaan kewenangan dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yang telah melanggar banyak hak bacalek baik dari Partai Nasdem dan juga dari partai lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti surat yang dihadirkan oleh termohon dalam persidangan ini, baik itu berita acara dari Partai Demokrat yang diberi tanda T2 dan berita acara dari PDIP dan Perindo yang diberi tanda T8, yang pada pokoknya dalam bukti surat tersebut menerangkan perihal masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana isi berita acara yang dibacakan sendiri oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh termohon, baik saksi atas nama Iksan Macora, saksi Prof. Sutarto, dan saksi-saksi lainnya, bahwa dalam keterangan saksi-saksi tersebut dengan jelas menerangkan bahwa para bacalek itu di-TM-kan karena masukan dan tanggapan masyarakat dan tidak menyebutkan soal saran perbaikan.
Bahwa kemudian yang lebih parahnya lagi, dalam 2 Baclek Perindo yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada partai politik Perindo, sedangkan untuk partai-partai lain tidak dilakukan klarifikasi tetapi langsung diserahkan BA dan disuruh mengganti bacaleknya. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan, pemohon menduga bahwa memang sedari awal soal kekurangan bukti-bukti administrasi dari bakal calon yang diusulkan oleh pemohon yaitu Insinyur Mutakun memang sudah disadari oleh termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, tetapi memang tidak ingin diinformasikan terlebih dahulu kepada pemohon, sehingga kemudian pemohon tidak lagi memiliki waktu untuk memperbaiki segala dokumen dimaksud, dan atau pemohon memang menduga bahwa oknum-oknum yang memang dengan sengaja ingin menjatuhkan nama baik dan martabat terhadap diri bacalek pemohon, yakni Insinyur Mutakun. Hal ini kemudian pemohon kaitkan dengan beberapa pernyataan di media yang terkesan menyerang pribadi bacalek dengan menyatakan bahwasanya tidak jujur dan seterusnya. Padahal faktanya menurut pemohon kata tidak jujur tersebut jelaslah berbeda dengan tidak tahu. Dan apalagi oleh pemohon dalam fakta persidangan kali ini telah cukup menunjukkan itikat baiknya dan bersedia untuk memperbaiki segala dokumen-dokumen yang kurang karena sedari awal memang pemohon atau Insinyur Mutakun tidak mengetahui perihal putusan dan lain sebagainya tersebut. Bahwa kemudian menurut pemohon sebelum termohon menyatakan pada beberapa media soal alasan di-TMS-kan beberapa bacalek, seharusnya terlebih dahulu dilakukan klarifikasi untuk mencari atau kebenarannya dan tidak kemudian bertindak di luar daripada ketentuan hukum yang berlaku. Poin selanjutnya 2.6, bahwa kemudian dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh pemohon dan juga saksi yang dihadirkan oleh termohon, pada dasarnya para saksi menerangkan bahwa mereka menerima berita acara yang pada poinnya menerangkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat dan tidak mengetahui dan menemukan tulisan hasil saran perbaikan dari Bawaslu dalam berita acara yang diterima. Bahwa para saksi juga sepakat menyatakan masukan dan tanggapan masyarakat itu berbeda dengan saran perbaikan, sehingga kemudian menurut pemohon tindakan termohon yang menyatakan saran perbaikan dari Bawaslu adalah tanggapan masyarakat tanpa dasar hukum adalah tindakan maladministrasi. Poin selanjutnya 2.7, bahwa menurut pemohon, termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu selama persidangan tidak mampu membuktikan bahwa apakah saran perbaikan dari Bawaslu dapat dikatakan sebagai masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 71 PKPU nomor 10 tahun 2023 junto keputusan KPU nomor 996 tahun 2023 junto keputusan KPU nomor 1026 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 996 tahun 2023, dan termohon juga sudah secara terang menyebutkan dalam fakta persidangan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Insinyur Mutakun muncul di tanggal 8 September 2023 sebagaimana yang disebutkan dalam posita nomor 8 dalam jawaban termohon, dan hal tersebut telah melampaui waktu masukan dan tanggapan masyarakat yang hanya diberikan waktu 10 hari pasca pengumuman DCS yang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023. Selanjutnya poin 2.8, bahwa selain dari soal tersebut di atas, beberapa surat yang dihadirkan oleh pemohon juga jadi keterangan bahwa termohon tidak melakukan sosialisasi. Kalaupun melakukan sosialisasi tersebut hanya membahas soal syarat-syarat umum saja dan tidak secara 2.9, bahwa menurut pemohon telah lalai dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan termohon dalam bertindak. Pemohon telah melakukan anggaran administratif telah dengan terang menyatakan bahwa para bakal calon anggota ditentukan karena masukan dan tanggapan masyarakat. Tetapi satu sisi
para pemohon tidak mampu membuktikan masyarakat mana yang memberikan masukan dan tanggapan serta apakah kriteria masukan dan tanggapan masyarakat sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang ditentukan dalam pasal 7 itu dalam fakta persidangan. Mohon yang TMS-kan insinyur akun untuk berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu kan dari masukan dan tanggapan masyarakat sehingga menurut pemohon BA nomor 290 titik 4 B 205 garing 3 masyarakat sehingga menurut 23 tentang penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara DPRD Kabupaten yang dikeluarkan oleh termohon adalah BA yang batal demi hukum karena alasan-alasan A. Acara tersebut dikeluarkan oleh pemohon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sejak tanggal 8 September 2003 tanpa waktunya berdasarkan tahapan-tahapan pemilu. Ya, tanggapan masyarakat diberikan pada maksimal 10 hari sejak DC yakni 19 sampai dengan 28 September 2000. B. Acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 September dan kemudian kepada partai politik tanggal 12 September 2000 tanpa terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh Pemilihan Umum Kabupaten Dompu baik pada partai yang mengusulkan bakal calon sebagaimana yang di nomor dan atau pada bakal calonnya akun. Bahwa berita acara tersebut berdasarkan dalam fakta persidangan yang di termohon bukanlah dari tanggapan masyarakat melainkan dari saran perbaikan Bawaslu. Namun oleh termohon justru mengeluarkan BA dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat dan tidak menyebutkan soal saran perbaikan dari Bawaslu. BA tersebut menjadi tidak jelas dan tindakan termohon adalah tindakan maladministrasi karena sudah menyatakan bahwa saran perbaikan dari Bawaslu adalah masukan dan tanggapan masyarakat. Secara dalam peraturan sudah jelas menentukan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat adalah tanggapan yang disampaikan langsung oleh masyarakat kepada komisi KPU provinsi atau KPU kabupaten atau melampirkan kartu surat yang dan lain dengan menyatakan bahwa saran perbaikan adalah masukan dan tanggapan masyarakat adalah tindakan yang di luar kewenangan. Termohon telah lalai dan telah melakukan maladministrasi yang merugikan bakal calon anggota DPRD atas nama insinyur akun. Tindakan termohon dalam mengeluarkan berita acara tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 yang telah melanggar ketentuan dalam pasal 71, 72, 73 dan 74 PKP. Telah melanggar ketentuan tahapan-tahapan diatur dalam keputusan KPU 6 Juni bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kesimpulan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mohon sekiranya mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menolak jawaban termohon untuk 3. Batalkan secara Komisi Pemilihan Umum nomor 290 garing PR 01 BA garing 5205 garing 2 tentang penetapan status terhadap dan tanggapan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 September 2003. 4. Memerintahkan kepada termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menetapkan Insinyur Mutakun sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2009 yang telah memenuhi syarat. 5. Perintahkan kepada termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menetapkan Insinyur Mutakun sebagai daftar calon tetap
anggota DPRD Kabupaten Dompu periode 2024-2029 dari Dapil 1 Kecamatan Dompu. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk segala proses pendaftaran pengganti daftar calon sementara partai politik terhadap calon-calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dari Partai Nasdem yang dikatakan tidak memenuhi syarat sampai dengan proses sengketa ini mendapatkan Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten. Menyatakan bahwa perbuatan termohon telah melanggar hak-hak para pemohon. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu akan segala isi dalam subsidi atau apabila majelis adjudikasi berpendapat lain Iya, terima kasih kepada pemohon dan selanjutnya disilakan kepada termohon untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin majelis, kami sampaikan pokok-pokok kesimpulan kami saja supaya efisien. Setelah termohon mengikuti seluruh proses sidang adjudikasi penyelesaian sengketa dalam permohonan akuo, memperhatikan dalil permohonan pemohon, alat bukti termohon, alat keterangan saksi dan saksi ahli pemohon, keterangan saksi termohon, serta fakta-fakta dalam sidang adjudikasi sengketa proses pemilu, maka dengan ini termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Tentang kedudukan termohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Kota. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu menyatakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten Kota pada tahapan pemilu tertentu. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu menegaskan termohon dalam penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas A. KPU, B. KPU Provinsi, dan C. KPU Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. 6. Bahwa berita acara KPU Kabupaten Dompu nomor 290-PL.01.4 datar BA-5205-2-2023 tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 September 2023 yang dijadikan objek dalam sengketa pemilihan umum ini adalah berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dompu. 7. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 6 di atas, maka termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu memiliki kedudukan hukum sebagai termohon
dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Dompu. Dalam pokok permohonan. 1. Termohon menyatakan tetap pada jawaban tertanggal 20 September 2023 yang dibacakan dalam persidangan adjudikasi tanggal 21 September 2023, sehingga termohon menyatakan tetap menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon seluruhnya. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah partai politik, bukan calon anggota DPRD. Maka yang berhak mengajukan permohonan gugatan sengketa ke Bawaslu adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 sesuai tingkatannya. Selanjutnya berdasarkan pasal 17 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu menegaskan bahwa partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf A angka 1 dan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B, huruf C, angka 1 dan huruf D diwakili oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain untuk partai politik calon peserta pemilu dan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota. Bahwa dalam persidangan adjudikasi tidak terbantahkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem nomor 179 Datar KPTS garing DPP Datar Nasdem garing 4 garing 2023 tentang pengesahan pengurus pimpinan daerah Partai Nasdem Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2023-2024 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 23 April 2024. Bahwa berdasarkan bukti T001, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Dompu adalah Haji Abdul Qadir Jailani, Sekretaris Sahlan, dan Bendahara adalah Slamet Hartono. Sementara berdasarkan SK yang sama, bahwa Insinyur Betakut selaku pemohon adalah selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik. Sementara alat bukti pemohon berupa bukti P11 yang ditambahkan pada persidangan kedua tidaklah membantah bahwa memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon adalah Haji Abdul Qadir Jailani sebagai ketua dan Sahlan sebagai sekretaris. Bahwa dalam persidangan terungkap pada bagian perihal permohonan pemohon nomor 01 garing SPP garing DPC titik PN garing 9 rum garing 2023 tanggal 14 September 2023, di mana pada bagian perihal pemohon yang dijadikan objek sengketa adalah berita acara KPU Kabupaten Dompu nomor 298 garing PL.01.4 Datar BA garing 5205 garing 2 garing 2023 tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan masyarakat pada daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 11 September 2023 yang dijadikan objek sengketa sebagaimana adalah berita acara penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada DCS anggota DPRD Kabupaten Dompu untuk partai politik Partai Demokrat, sehingga permohonan pemohon obskur label. 4. Bahwa sebagaimana bukti T003 dalam persidangan adjudikasi terungkap bahwa berita acara KPU Kabupaten Dompu nomor 290 garing PL.01.4 Datar BA garing 5205 garing 2 garing 2023 tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam pemilu 2024 yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan akuo adalah akibat dari saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Dompu sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Dompu nomor 71 garing PM.02.02 garing K.NB 02 garing 09 garing 2023 perihal saran perbaikan tertanggal 8 September 2023, di mana sebelum pemeriksaan persidangan ini Bawaslu Kabupaten Dompu sudah pernah melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap Insinyur Mutakun, sehingga Bawaslu Kabupaten Dompu dapat menerapkan asas nebis in idem dalam pemeriksaan perkara akuo. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, terbukti adanya error in persona pada pemohon, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini. 5.
bahwa dalam persidangan tidak terbantahkan bukti T004 bahwa permohonan pemohon diajukan oleh pemohon pada tanggal 14 September 2023 pukul 23.16 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan berita acara KPU Kabupaten Dompu nomor 290-PL.01.4 datar BA garing 5205 garing 2 garing 2023 tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 11 September 2023 yang telah disampaikan melalui silon pada tanggal 11 September 2023 yang fisiknya diterima Sekretaris Partai Nasdem pada tanggal 12 September 2023. Oleh karena itu, pengajuan permohonan pemohon telah melampaui tenggat waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu A. Pasal 26 ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu. B. Pasal 34 ayat 1. Dalam hal permohonan pemohon dinyatakan belum lengkap, kelengkapan permohonan disampaikan melalui loket penerimaan permohonan sengketa proses pemilu dengan penyelenggara pemilu di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa penyampaian kelengkapan permohonan dilaksanakan A. Mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai Kamis, dan mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. 6. Bahwa pemohon telah mengajukan bukti berupa A. Bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P15. Namun bukti-bukti tersebut tidaklah relevan dan tidak terkait dengan substansi yang dimasalahkan pemohon, yaitu kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon yang tidak dipenuhi calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun sebagai mantan terpidana, yaitu diakibatkan dari ketidakjujurannya dalam membuat pernyataan diri bakal calon pada model BB pernyataan. B. Mengajukan saksi ahli, yaitu Profesor Dr. Haji Gatot Dwi Hendro Wibowo SH.M.Hum. Ahli tersebut dalam pendapatnya menyatakan bahwa administrasi itu kaku dan harus dipenuhi. Administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota itu sifatnya kumulatif, sehingga jika satu saja ada yang tidak terpenuhi, maka akan menjadi tidak memenuhi syarat. Namun di sisi lain terdapat kekeliruan dalam berpendapat bahwa calon yang TMS dapat menyampaikan dokumen yang dianggap kurang kapan saja, hanya dengan alasan bahwa bakal calon beritikat baik atau tidak memiliki niat jahat. Bahwa tahapan dan jadwal pelaksanaan pengajuan bakal calon oleh partai politik telah diatur secara rigid dalam lampiran 1 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, Jungto Keputusan KPU RI nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis, penyusunan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atau keputusan, kami ulangi, dengan Keputusan nomor 1026 tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan KPU RI nomor 996 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang di dalamnya tidak terdapat tahapan penyampaian dokumen perbaikan pasca penetapan DCS. Fakta persidangan telah membuktikan bahwa penetapan status TMS terhadap calon sementara pemohon atas nama Insinyur Mutakun sebagai tindak lanjut atas
keluarnya surat Bawaslu Kabupaten Dompu nomor 71-PM.02.NB.09-09/2023 perihal saran perbaikan tertanggal 8 September 2023 telah melewati dari ketentuan masa perbaikan. Terlebih lagi bahwa KPU Kabupaten Dompu tidak memiliki wewenang untuk menerima dokumen persyaratan calon dalam bentuk hard copy, melainkan semua dokumen bakal calon diunggah oleh operator silon masing-masing partai politik yang memiliki akun dan password untuk itu. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat majelis untuk memakainya. Apabila bertentangan dengan fakta atau ketentuan perundang-undangan atau keyakinan majelis, maka majelis bisa saja mengesampingkan keterangan ahli tersebut. C. 2 orang saksi fakta, yaitu 1. Ahmadin alias Doni, Wakil Sekretaris Partai Nasdem. A. Diungkapkan bahwa KPU tidak melakukan koordinasi dan hanya 1 kali menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Dompu, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023 pada saat penetapan DCS. Tetapi saksi di hadapan majelis mengakui pernah tanda tangan atau paraf pada daftar hadir rapat koordinasi di KPU Kabupaten Dompu konsultasi pada tanggal 29 April 2023. B. Diungkapkan tidak pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Dompu perihal pemberitahuan, klarifikasi, dan penetapan status TMS pada Insinyur Mutakun pada tanggal 11 dan 12 September 2023. Tetapi saksi mengakui bahwa dirinya hanya 2 kali dalam seminggu berada di kantor Partai Nasdem Kabupaten Dompu. Tidak semua surat dia ketahui. C. Diungkapkan bahwa dirinya mengakui sangat jarang menghadiri undangan KPU Kabupaten Dompu karena yang intens menghadiri kegiatan di KPU Kabupaten Dompu adalah Saudara Sahlan selaku sekretaris partai dan Saudara Islam Syah selaku operator silon. 2. M. Islam Syah alias Debi, operator silon Partai Nasdem. A. Mengakui di hadapan majelis tanda tangan dirinya pada buku register atau daftar hadir bimbingan teknis tata cara pencalonan dan aplikasi silon di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 20 April 2023. B. Mengakui sangat memahami silon sebagai sistem informasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kota. C. Mengakui bahwa dirinya sering datang konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu meskipun tidak ada undangan untuk itu, serta mengakui tidak ada kendala dalam proses upload ke silon. D. Mengakui bahwa KPU Kabupaten Dompu telah menjelaskan persyaratan untuk bakal calon dengan status khusus, seperti pernah dipidana, meskipun hanya dipahami secara garis besar saja. E. Mengakui bahwa saksi memahami tata cara penginputan dokumen syarat bagi mantan terpidana dalam aplikasi silon. F. Mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui adanya bakal calon dari Partai Nasdem yang terindikasi mantan terpidana, karena dirinya hanya bertugas mengunggah ke silon atas dokumen bakal calon yang telah dikumpulkan di partai. Bahwa keterangan kedua orang saksi fakta tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan pemohon, yaitu menyangkut status calon sementara atas nama Insinyur Mutakun yang dinyatakan TMS akibat kekeliruan, tidak benar, dan tidak jujur dalam pengisian dokumen calon sebagai mantan terpidana, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dikesampingkan. 7. Bahwa termohon telah mengajukan bukti berupa A. Bukti tertulis berupa bukti T001 sampai dengan bukti T027 yang membuktikan bahwa penetapan TMS calon sementara atas nama Insinyur Mutakun adalah benar dan sesuai prosedur sebagai akibat calon yang tidak benar dan tidak jujur dalam mengisi model BB pernyataan, sehingga dokumen pernyataan calon inkasu adalah tidak benar dan tidak lengkap. B. 4 orang saksi fakta, yaitu 1. M. Ihsan Matsora, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Dompu. A.
mengakui bahwa dirinya sangat sering menghadiri undangan koordinasi, sosialisasi, ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu. B. Mengakui bahwa sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon, serta tidak ada kesulitan dalam komunikasi atau konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu. C. Mengakui hadir di KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 12 September 2023 dalam rangka menghadiri undangan untuk penerimaan BA penetapan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat pada DCS anggota DPRD Kabupaten Dompu yang memuat status TMS pada salah satu calon sementara Partai Demokrat, dan mengakui bahwa kehadirannya tersebut juga bersama dengan Saudara Sahlan selaku Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Dompu. D. Mengakui bahwa TMS salah satu calon sementara dari Partai Demokrat adalah kekeliruan internal partainya sendiri, sehingga tidak memaksakan KPU Kabupaten Dompu untuk menempuh mekanisme yang di luar ketentuan. E. Mengakui bahwa pimpinan Partai Demokrat memahami bahwa penetapan TMS oleh KPU Kabupaten Dompu sebagai tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu telah melewati masa perbaikan, sehingga sebagai solusi partainya akan melakukan penggantian calon TMS dengan calon pengganti pada tanggal 20 September 2023. 2. Haji Samsudin, Ketua Komite Pemenangan Partai PAN Kabupaten Dompu. A. Mengakui bahwa dirinya melakukan konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu terkait bakal calon PAN yang mantan terpidana, namun tidak jadi dicalonkan karena memahami tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang dijelaskan oleh KPU Kabupaten Dompu, sehingga mengajukan bakal calon yang benar-benar yang memenuhi syarat. B. Mengakui dirinya bahwa model BB pernyataan itu dibuat dan ditandatangani langsung oleh bakal calon masing-masing, meskipun petugas partailah yang menyiapkan formulirnya dan membantu mengarahkan dalam pengisiannya. C. Mengakui bahwa KPU Kabupaten Dompu sangat intens memberikan pemahaman tata cara pencalonan dan syarat calon dalam berbagai kesempatan baik forum formil maupun yang sifatnya konsultasi lisan. D. Mengakui bahwa semua komisioner KPU Kabupaten Dompu sangat ramah dan baik dalam melayani konsultasi partai politik, sehingga tidak ada kesulitan dalam memperoleh informasi dan penjelasan. 3. Islam Sahyudin, LO Partai PBB Kabupaten Dompu. A. Mengakui bahwa dirinya sangat sering mengikuti koordinasi, sosialisasi, ataupun konsultasi ke KPU Kabupaten Dompu sehingga sampai tidak ingat jumlahnya. B. Mengakui bahwa sering mendapat penjelasan dari KPU Kabupaten Dompu terkait tata cara pencalonan, syarat-syarat calon, dan cara penginputan dan upload dokumen pada silon. C. Mengakui bahwa tidak ada kesulitan dalam komunikasi dan konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu. 4. Profesor Dr. Sutarto MPD, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Dompu. A. Mengakui bahwa partainya mendapat surat dari KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 29 Agustus 2023 terkait rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 2 calon sementara Partai Perindo pada DCS untuk dilakukan klarifikasi oleh Partai Perindo kepada calon sementara, dan hasil klarifikasi akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada rentan waktu tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023. B. Mengakui dirinya paham bahwa partai politik yang memiliki wewenang dalam melakukan klarifikasi terhadap calon yang terindikasi TMS berdasarkan tanggapan masyarakat ataupun saran dan rekomendasi Bawaslu. C. Mengakui bahwa partainya tidak menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Kabupaten Dompu karena memang berniat untuk langsung menggantinya saja 2 calon sementara yang TMS tersebut antara tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023. D. Mengakui bahwa partainya menerima berita acara penetapan TMS pasca tanggapan masyarakat pada tanggal 11 September 2023 antara pukul 22 sampai hingga 23 WITA melalui silon. Menetap sementara BA dalam bentuk fisik diterima pada tanggal 12 September 2023 oleh petugas penghubung Partai Perindo di aula kantor KPU Kabupaten Dompu.
Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami majelis. Delapan, bahwa berdasarkan bukti T001 sampai dengan bukti T027 telah dapat dibuktikan dengan sempurna bahwa termohon telah menyelenggarakan proses pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam pemilu tahun 2024 dengan dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu dan telah menempuh tata cara, mekanisme, dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai peraturan dasar pelaksanaannya, mulai dari saat sosialisasi peraturan KPU tentang pencalonan PKPU nomor 10 tahun 2023, rapat koordinasi atau bimbingan teknik tata cara pencalonan dan pengimputan silon, penerimaan pengajuan daftar bakal calon dari parpol, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon, dan hasil verifikasi administrasi telah termohon sampaikan kepada partai politik pengusul bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu. Demikian pula pada saat penerimaan perbaikan terhadap persyaratan bakal calon, melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon. Hasil verifikasi telah termohon sampaikan kepada pimpinan partai politik pengusul bakal calon, baik dalam bentuk digital melalui silon maupun dalam bentuk fisik yang diserahkan langsung di kantor KPU Kabupaten Dompu. Kemudian melakukan rapat pleno menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu pada pemilu tahun 2024, yang kemudian menetapkan daftar calon sementara dan mengumumkannya kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Berdasarkan kronologis tahapan dan tata cara yang telah dilakukan termohon sesuai bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan berita acara yang dijadikan objek dalam permohonan inkasu, yaitu berita acara hasil pencermatan pasca tanggapan dan masukan masyarakat calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dengan nomor 290-PL.01.4 datar BA garing 5205 garing 2 garing 2023 tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan masyarakat pada daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam pemilu tahun 2024 tanggal 11 September 2023 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dengan berpedoman pada ketentuan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon, yaitu bukti P01 sampai dengan P15, tidak satupun bukti yang diajukan pemohon yang membuktikan sebaliknya. Justru bukti pemohon tersebut telah membuktikan bahwa termohon melaksanakan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dompu dalam pemilu tahun 2024 telah berpedoman pada tata cara, prosedur, dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar termohon bertindak. Sedangkan keterangan ahli hanya berkenaan dengan penafsiran ahli tentang administrasi yang menjadi kekurangan dokumen calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun agar dapat dibijaksanai untuk pemenuhannya. Demikian juga keterangan dua orang saksi fakta yang diajukan pemohon, sehingga tidak ada kelalaian ataupun sesuatu hal yang dilanggar oleh termohon. 9. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang mengatakan bahwa calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun telah dinyatakan memenuhi syarat pada DCS yang kemudian menjadi TMS tanpa pernah diminta untuk memperbaiki segala kekurangan dokumen tersebut. Untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan seorang ahli, yaitu Profesor Dr. Haji Gatot Dwi Hendro Wibowo SH MHum. Dalam keterangannya berpendapat bahwa dalam perkara ini hanya terjadi perbedaan persepsi antara pemohon dan termohon. Ada itikat baik dan bukan niat jahat. Kemudian Insinyur Mutakun mengakui kesalahan, bertaubat, dan melengkapi dokumen yang dinyatakan belum lengkap. Pendapat ahli Profesor Dr. Haji Gatot Dwi Hendro Wibowo SH MHum tersebut tanpa melihat regulasi tahapan dan tata cara pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu tahun 2024 yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk itu. 10. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan
bahwa termohon dalam mengeluarkan BA penetapan TMS calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun telah terjadi kekeliruan dan tidak berdasar, sehingga sangat merugikan hak-hak calon Insinyur Mutakun. Hal ini telah terbantahkan justru oleh pendapat ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu Profesor Dr. Haji Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.M. Hum, yang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Dompu sudah benar menerapkan tegas peraturan itu. Jika dipenuhi harus memenuhi syarat, dan jika tidak terpenuhi harus tidak memenuhi syarat. Selain itu, para saksi fakta menyebutkan bahwa yang membuat dan menandatangani model BB pernyataan adalah calon yang bersangkutan, sehingga kekeliruan dan ketidakjujuran menjadi tanggung jawab sendiri. Lebih lanjut, pendapat ahli Profesor Dr. Haji Gatot Dwi Hendro Wibowo SH.M. Hum dalam persidangan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dompu yang merujuk secara tegak lurus pada peraturan KPU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu adalah tindakan yang benar. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang mengatur bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak: A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yuridiksinya. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan mentaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan D. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. 11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Dompu tidak menyampaikan surat permohonan klarifikasi terhadap partai politik yang calonnya di TMS adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan oleh saksi termohon, Profesor Dr. Sutarto MPD selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Dompu yang menegaskan bahwa partainya telah mendapat surat dari KPU Kabupaten Dompu yang berisikan permintaan klarifikasi kepada 2 orang calon yang terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terindikasi TMS, meskipun partainya tidak melakukan klarifikasi karena berniat untuk mengganti langsung pada masa penggantian DCS 14 sampai dengan 20 September 2023. Partai Perindo mendapatkan surat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada tanggal 29 Agustus 2023 dari KPU Kabupaten Dompu yang isinya memberikan kesempatan kepada Partai Perindo untuk melakukan klarifikasi kepada calon sementara karena mendapat tanggapan masyarakat dan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu pada masa masukan dan tanggapan masyarakat di rentang waktu tanggal 19 sampai dengan 28 Agustus 2023. Hal serupa juga disampaikan oleh saksi termohon. Hal serupa juga disampaikan oleh saksi termohon M. Iksan Macora selaku Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Dompu yang menyatakan bahwa penetapan TMS salah satu calonnya sebagaimana calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun adalah sebagai akibat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Dompu yang sudah lewat masa masukan dan tanggapan masyarakat dan lebih memilih mekanisme pergantian calon pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2023. Bahwa sebagaimana bukti T013 berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Dompu, termohon melakukan pencermatan kembali terhadap DCS yang telah ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak instansi terkait. Langkah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan surat KPU RI nomor 856-PL.01.4 datar SD _05-2023 perihal pencermatan dan evaluasi DCS tertanggal 25 Agustus 2023. Yang pokoknya pada angka 2 menegaskan bahwa untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon pada DCS anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota apabila KPU Provinsi garing KIP Aceh dan KPU Kabupaten Kota memiliki bukti yang relevan terkait dokumen calon pada DCS anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diduga tidak benar pada masa tanggapan masyarakat, maka A. Status calon pada DCS anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilakukan pemeriksaan kembali dan disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasinya. B.
KPU Provinsi garing KIP Aceh dan KPU garing KIP Kabupaten Kota dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen calon pada DCS, anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. C. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan atau huruf B, terdapat calon pada DCS, anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang tidak memenuhi syarat karena dokumen yang tidak benar, maka disampaikan kepada partai politik peserta pemilu atau calon DPD yang bersangkutan bersamaan dengan status calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. 12. Bahwa terkait dalil pemohon yang menyebutkan bahwa termohon tidak melakukan sosialisasi tata cara pencalonan telah terbantahkan oleh saksi pemohon sendiri atas nama Islam Shah, operator Silon Partai Nasdem Kabupaten Dompu, yang mengakui tanda tangan dan kehadirannya bersama Saudara Sahlan, Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Dompu, dalam kegiatan bimbingan teknis tata cara pencalonan pada tanggal 20 April 2023, serta kegiatan rapat koordinasi pencalonan pada tanggal 29 April 2023. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi termohon atas nama M. Iksan Macora, Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Haji Samsudin, Partai PAN, dan M. Islam Shah Yudin, LO Partai PBB. Di mana ketiganya bahwa sangat sering KPU Kabupaten Dompu menyampaikan mekanisme, prosedur, dan tata cara mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota dalam berbagai kesempatan, serta dibuka layanan helpdesk untuk pelayanan informasi maupun konsultasi terkait itu. 13. Bahwa terkait pernyataan-pernyataan calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun pada media sosial maupun grup-grup WhatsApp yang menyatakan bahwa dirinya bukan mantan terpidana telah terbantahkan oleh bukti T018, bukti T019, dan bukti T20 yang diajukan termohon membuktikan bahwa Insinyur Mutakun pernah dijatuhi pidana penjara 6 bulan dan 3 minggu ditambah denda Rp100.000 karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf A junto pasal 78 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan yang ancamannya adalah penjara 10 tahun dan denda Rp5 miliar. Ini membuktikan bahwa calon pemohon atas nama Insinyur Mutakun sengaja tidak jujur dalam mengajukan dokumen syarat calon sehingga menjadi tidak benar dan tidak lengkap. Oleh karena itu, status TMS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu adalah tepat sesuai mekanisme dan prosedur. Tidak ada kekeliruan, apalagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, calon atas nama Insinyur Mutakun termasuk dalam kategori mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, yang diwajibkan melampirkan dokumen berupa A. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan atau Kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang, sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon. B. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan C. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa. 15. Bahwa pemohon, dalam ini Partai Nasdem, telah melakukan pengajuan pergantian calon sementara atas nama Insinyur Mutakun pada Dapil Dompu 1 yang diterima termohon di kantor KPU Kabupaten Dompu pada hari Rabu tanggal 20 September 2003 pukul 20.05 WITA, dan data maupun dokumen administrasi calon sementara atas nama Insinyur Mutakun telah diganti oleh operator Silon Partai Nasdem dalam Silon, sehingga yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai calon sementara anggota DPRD Kabupaten Dompu pada pemilu tahun 2024. Hal tersebut membuktikan bahwa pemohon sudah mengakui penetapan status TMS terhadap calon sementara atas nama Insinyur Mutakun yang dilakukan oleh termohon adalah benar sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
bahwa berdasarkan fakta dan bukti persidangan bahwa termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melaksanakan semua tahapan proses pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Dompu sesuai dengan ruang lingkup kewenangan, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Lanjutkan Pak Agus. Izin dilanjut. Petitum. Dengan berdasarkan fakta dan uraian kesimpulan di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban termohon seluruhnya. Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan berita acara KPU Kabupaten Dompu nomor 290-PL.01.4 datar BA-5205-2-2023 tentang penetapan status terhadap tanggapan dan masukan masyarakat pada daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kabupaten Dompu Pemilu 2024 adalah sah. Demikian kesimpulan termohon ini kami buat, kiranya Bawaslu Kabupaten Dompu dapat mempertimbangkannya dan memutus permohonan sengketa ini berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebelum ditutup, mohon izin, tadi kami sudah menyerahkan kesimpulan kami di sekretariat, tapi ada ralat di halaman 14, di angka 12. Di sini tercatat saksi termohon yang sebenarnya adalah saksi pemohon. Dikoreksi, mohon diparaf dan diterapkan tanggalnya, kemudian hasil koreksi diserahkan ke majelis. Ya, nanti Silakan. kami ambil Ya. kembali di sekretariat. Ya. Baik. Mungkin demikian penyampaian dari kami majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemohon dan termohon serta seluruh pengunjung sidang yang kami hormati, pembacaan kesimpulan dari pemohon dan termohon. Demikian sidang hari ini dengan agenda kesimpulan para pihak. Sebelum saya mengakhiri, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa sidang pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 dan pemberitahuan ini sebagai undangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis adjudikasi meninggalkan ruang adjudikasi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kembali. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh majelis tadi bahwa pada hari Senin 2 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Penyampaian ketua majelis tersebut merupakan undangan langsung dan kami akan menindaklanjutinya dengan surat undangan lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.